Oke, halo semua dan selamat datang. Buat kamu yang mahasiswa atau peneliti, pasti tahu banget kan rasanya melototin layar kosong, bingung mikirin tantangan terbesar, nemuin topik penelitian yang bener-bener baru dan nendang. Susahnya itu loh kayak nyari jarum di tumpukan jerami, bener nggak sih? Iya kan? Kamu buka satu jurnal, nemu lagi yang lain. Buka lagi, tiba-tiba, puluhan tab browser udah kebuka semua, informasinya bejibun, tapi arahnya nggak ada. Bingung total. Dan ini tuh wajar banget, tapi jujur deh, bikin frustrasi parah. Tapi gimana kalau ternyata ada solusinya? Coba bayangin deh, gimana kalau ada semacam peta jalan, sebuah proses yang jelas, langkah demi langkah yang bisa kamu ikuti. Metode yang bisa narik kamu keluar dari kebingungan dan langsung nganterin kamu ke satu pertanyaan penelitian yang super tajam dan jelas. Dan peta jalan ini sumbernya mungkin nggak akan kamu sangka-sangka. Ini datang dari sebuah silabus mata kuliah. Namanya Kapita Selecta dari Universitas Semarang. Tapi jangan salah, ini bukan cuma silabus biasa. Anggap aja ini sebuah blueprint universal yang bisa dipakai siapa aja, di mana aja, buat menaklukkan proses pencarian topik penelitian. Oke, jadi penasaran kan? Yuk kita bedah langsung blueprintnya. Ini dia peta perjalanan kita, langkah demi langkah. Kita akan ubah sesuatu yang tadinya kelihatan seram, jadi petualangan yang seru dan jelas arahnya. Oke, kita mulai dari tahap paling awal. Anggap aja silabus ini mentor pribadi kita, atau peta yang bakal nuntun kita ngelewatin hutan belantara informasi. Jadi apa sih sebenarnya Kapita Selecta itu? Gampangnya gini, ini mata kuliah yang dirancang biar mahasiswa itu melek sama topik-topik paling baru, tren teknologi terkini, dan inovasi paling gres di bidangnya. Intinya, biar kita tuh ada di garis depan, tahu persis apa yang lagi hot dibicarain sama para ahli sekarang juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aksinya nih. Fase pertama yang bisa langsung kita praktekin. Lupain deh nunggu ilham turun dari langit. Metode ini justru ngajarin kita buat aktif nyemplung, menjelajahi apa yang saya sebut pasar ide. Tujuannya, buat cari tahu apa sih yang lagi ramai dibahas. Prosesnya jelas banget loh. Ini langsung dari silabusnya. Coba deh lihat alurnya. Pertama, kita petakan dulu tren teknologi yang lagi ada. Luas kan? Nah, dari situ kita bentuk grup, brainstorming bareng. Terus kita coba pitching ide-ide awal kita. Dan terakhir, baru deh kita finalisasi mau fokus di area topik yang mana. Kelihatan kan, setiap langkahnya itu dirancang buat ngerucutin pilihan kita secara sistematis. Dari yang tadinya lautan kemungkinan, jadi satu area spesifik yang kita minati. Oke, kalau tadi kita udah dapat area topiknya, tahap berikutnya ini bukan sekedar ngumpulin paper doang, bukan. Ini tentang nyusun paper-paper itu secara strategis, biar kita bisa bikin semacam peta visual dari lanskap penelitian yang ada. Jadi kita tuh berubah dari sekedar kolektor, jadi seorang kartografer pengetahuan. Keren kan? Dan lihat ini, 12. Angka ini penting banget. Silabusnya itu nggak main-main. Dia ngasih target yang super jelas, minimal 12 artikel ilmiah. Dan bukan sembarang artikel ya, harus yang berkualitas tinggi dan paling baru. Ini bukan angka ngasal loh. 12 ini adalah fondasi minimal yang kita butuhin buat ngebangun peta yang kuat dan komprehensif. Nah ini nih, ini adalah perubahan mindset yang paling krusial. Kita nggak lagi cuma jadi pustakawan yang numpuk-numpuk buku. Bukan, kita jadi detektif. Kita aktif menganalisis hubungan antar penelitian, melihat perdebatannya, dan nemuin koneksi-koneksi tersembunyi yang nggak kelihatan di permukaan. Dan ini dia senjata utamanya. Matriks literatur. Coba lihat deh, setiap kolomnya ini maksa kita buat mikir kritis. Misalnya nih, lihat paper C. Metodenya pakai BRT, tapi keterbatasannya mahal banget secara komputasi. Nah, lihat kolom terakhir, wawasan untuk celah. Langsung muncul pertanyaan kan? Bisa nggak ya kita bikin ini lebih efisien? Nah, disinilah keajaibannya. Kita mulai mengubah kelemahan penelitian orang lain jadi peluang buat kita. Oke, matriksnya udah keisi. Terus apa? Sekarang waktunya kita zoom out. Kita mundur sedikit, kita ambil semua detail-detail kecil dari matriks tadi, dan kita ubah jadi satu ringkasan level atas dari seluruh bidang penelitian itu. Ibaratnya, kita ngelihat pemandangan dari atas helikopter. Di silabus ini, kita diminta bikin peta tren dan isu. Dan jangan anggap remeh ya, ini bukan sekedar bullet points biasa. Ini tuh dokumen satu halaman yang powerful banget. Isinya nyatuin semua yang udah kita baca jadi satu cerita yang utuh. Cerita tentang posisi bidang ini sekarang, dan kira-kira mau kemana arahnya?
Nah, ini poin kuncinya. Tujuannya itu bukan cuma merangkum, tapi mensintesis. Beda loh. Kalau merangkum itu ibaratnya kamu cuma ngelaporin, oh paper A bilang begini, paper B bilang begitu. Tapi kalau mensintesis, kamu tuh ngelihat semua laporan itu, terus kamu sadar, wah ternyata semuanya ini nunjuk ke satu masalah besar yang sama. Kamu nemuin big picture-nya, itulah bedanya. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Inilah dia momen ahanya. Momen di mana semua kerja keras kita dari awal akhirnya terbayar. Disinilah kita bakal nemuin harta karunnya. Celah penelitian yang jelas, spesifik, dan siap untuk kita garap. Terus gimana cara nemuinnya? Formulanya sebenarnya simpel, tapi elegan banget. Kita tinggal sambungin aja, ambil kolom keterbatasan dari matriks literatur kita, terus sandingkan sama isu berdampak tinggi dari peta tren yang kita buat tadi. Titik pertemuan antara apa yang masih kurang dengan apa yang penting banget saat ini, nah, persis disitulah letak celah penelitian kita. Dan pada akhirnya, tujuannya cuma satu. Bukan buat ngasilin 10 ide ngambang, bukan. Tapi buat menyaring semua informasi, semua kebisingan jadi satu. Masalah tunggal yang super jernih dan bisa kita pertahankan. Frasa kunci dari silabusnya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Seluruh perjalanan kita, dari puluhan artikel, bikin matriks yang ribet, itu semua punya satu tujuan akhir yang konkret. Pernyataan masalah yang jelas. Itulah harta karunnya. Jadi, setelah kita dapat pernyataan masalah itu, ini bukan akhir loh ya. Justru ini adalah sebuah awal yang super kuat. Kita sekarang punya fondasi yang kokoh, yang didukung sama bukti-bukti buat memulai proyek penelitian kita. Coba deh kita rekap toolkit yang udah kita bangun kalau kita ngikutin proses ini. Kita nggak lagi cuma punya ide doang, tapi kita punya perpustakaan literatur pribadi, peta visual dari bidang penelitiannya, celah penelitian yang bisa kita bela, dan yang paling penting, pernyataan masalah yang super fokus. Kita siap banget buat mulai neliti dengan percaya diri. Jadi, blueprint-nya udah ada di tangan kamu. Prosesnya udah jelas, sekarang pertanyaan terakhir. Dan yang paling penting, ini buat kamu. Dengan peta ini di tangan, pertanyaan besar apa yang bakal kamu jawab? Petualangan apa yang bakal kamu mulai?